Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan si Gundul Bonsai. Hari ini si Gundul sedang berada di kebunnya Aki Wawang atau yang sering dikenal dengan Wawang Sawala. Ki Wawang hobi bonsai dari tahun 76 dan jadi juri PPBI tahun 91. Nah, kita hari ini akan bedah tuntas sejarah bonsai sama Ki Wawang. Tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya sahabat bonsai. Oke, kita lanjut aja sama Ki Wawang. Jamang, Aki, Alhamdulillah. Abah, Alhamdulillah sehat. ini sahabat bonsai, Ki Wawang. Beliau dari 91 sampai sekarang masih jadi juri PPBI. Dan itu Abah Didi, komunitas dari PPBI Kota Banjar. Oke, sahabat bonsai, kita bedah tuntas sejarah bonsai dari pertama kali bonsai ada sampai sekarang masuk ke Indonesia. Oke, langsung aja kita bertanya-tanya sama Ki Wawang, sahabat bonsai. Aki, mohon maaf ini, bonsai itu kan di Indonesia sekarang lagi tren, lagi apa namanya tuh, lagi ramai lah, banyak kalangan-kalangan dari kalangan pembisnis, kalangan pejabat, sampai kalangan-kalangan tingkat masyarakat biasa juga gemar mengkoleksi bonsai. Nah, kita itu ya, si Gundul itu nggak tahu bonsai itu awal mulanya dari mana sampai bisa ada di Indonesia. Nah, tolong Aki dijelaskan sejarah bonsai awal mulanya ada dan bisa sampai ke Indonesia. Silakan Aki. Awal mulanya sih kalau dari buku dan dari pengalaman yang saya suka ngomong sama teman-teman itu dari Cina. Dari Cina. Waktu itu Cina itu kan ada perdagangan dengan Jepang. Iya. Nah, melalui perdagangan itu orang-orang Jepang itu sambil berdagang ke Cina juga mempelajari bonsai. Nah, yang menjadikan ramai dunia bonsai menjadi mendunia itu orang Jepang sebenarnya. Ya, karena di Cina waktu itu masih tirai bambu masih tertutup masih kerajaan-kerajaan atau gimana yang ini masih yang negara tirai bambu tidak bercampur dengan orang lain. Nah, Jepang lebih terbuka. Di situ mulai berkembang bonsai. Jadi Jepang kan waktu itu sudah merajalela di daerah Asia. Nah, termasuk seni bonsai di Indonesia. Di Jepang, di Jepang. Nah, di Indonesia sendiri kalau melihat sejarah PBBI yang berkecimpung yang organisasi bonsai itu mulai ada 76. Tetapi kalau kita ngelihat kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama yang sudah saya lihat misalnya di Solo, di Jogja atau di Cirebon, itu sebenarnya bonsai sudah ada. Sudah ada. Kalau kita kembali kepada arti harafiah dari bonsai, bonsai itu adalah tanaman dalam pot. Bon adalah tanaman sai itu pot. Nah, karena sekarang kalau kita waktu Aki dulu belajar kan seni bonsai. Nah, jadi awal-awal tidak belajar mengenai seninya, tapi belajar mengenai anatomi. Dalam hal ini tanamannya gitu. Jadi berkutat di tanaman, tidak mengenai seninya gitu. Kira-kira beberapa tahun kemudian baru kita sadar, oh, yang membuat mahal justru seninya. Nah, ada sentuhan seni bonsai menjadi mahal. Jadi menjadi barang yang menjadi status sosial kalau orang yang punya bonsai yang bagus gitu. Nah, jadi tidak sembarangan. Sekarang punya duit tapi terbuka bonsai. Yang naon. Boga duit bonsai lalu begini. Jadi sudah gaya hidup. Gaya hidup betul, sudah menjadi gaya hidup. Punya bonsai jadi lebih tren gitu ya. Terlihat mungkin sekarang pamor-pamor orang tersebut bahwa bonsai yang bagus itu orangnya pasti yang wah juga gitu ya. Tapi kita juga jangan salah gitu, kalau misalkan orang-orang biasa juga punya seni yang imajinasinya bagus dan bonsai itu diakui nilainya juga pasti wah juga ya Ki. Jadi jangan patah semangat oleh yang kalangan-kalangan tertentu ya Ki. Tetap kita juga sebagai justru sebenarnya
kita dalam tanda petik orang bawah ya. Ini lahan. Kita membuat bonsai bakalan atau bonsai jadi dijual kepada mereka. Sebab mereka punya duit tapi tidak bisa menggarap. Tidak punya waktu untuk menggarapnya. Akhirnya kan barangkali orang-orang sudah menjadi rahasia umum. Jadi kolektor itu semua punya penggarap. Ini lahan juga untuk penggarap. Nah, kalau kita sekarang mulai belajar bonsai, karena bonsai itu adalah ilmu. Ya, karena ilmunya apa? Ilmu seni. Tadi sudah dibilangkan di depan bahwa bonsai itu kan seni bonsai, tidak hanya berdiri sendiri bonsai. Nah, seninya kudu dipelajari. Nah, kalau orang uteknya sudah penuh, dikasih tangkal gitu, udah terbayang, oh itu bakal diginikan gitu. Dan dalam penilaian yang dinilai bukan kepada objeknya, itu hanya salah satu, tetapi seninya, apakah ini menjadi indah atau tidak. Gitu. Jadi keindahannya yang dinilai, selain objeknya adalah tanaman. Gitu. Nah, ini ya Ki, kembali lagi ke sejarah bonsai. Kan dari Cina translate lah ibaratnya ke Jepang ya, dalam hal perdagangan lah pada zaman dulu itu. Nah, dari Jepang masuk ke Indonesia itu mungkin sama juga ya waktu dulu mungkin Jepang kan mencari rempah-rempah ke Indonesia, mungkin ya bawa mungkin 1 atau 2 pohon di kapalnya itu kan, kerajaan-kerajaan melihat mungkin ya, kerajaan kan dulu kan sebelum ke Indonesia juga pasti izin ke kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, mungkin ya diperkenalkan oleh Jepang mungkin kayaknya ya Ki itu ke kerajaan. Mungkin tidak begitu, kan Cina juga sudah ada hubungan di sini ke Indonesia. Oh, udah ini. Kalau nggak salah di kerajaan Sriwijaya kawin dengan Putri Cempa, orang Cina. Nah, ada lagi Jenderal Cheng Ho. Mungkin orang-orang sudah mengenal Jenderal Cheng Ho itu orang Islam, jenderal yang berkuasa namanya jenderal ya. Nah, dari Cina ke sini. Saya pernah di Madura itu ada pantai yang semua penuh dengan cemara udang. Padahal itu bukan endemik sini, endemik sini bukan. Itu dari luar. Nah, di sana sudah ada. Nah, jadi sebenarnya itu mungkin dari Cina langsung ke sini. Nah, ini juga bisa dilihat, tadi saya berbicara bahwa di Indonesia itu sudah ada di kerajaan-kerajaan. Nah, itu biasanya dulu kan dari Cina misalnya itu Kulonuwun dulu ke kerajaan, biasanya kan begitu barangkalinya Kulonuwun dulu terus melak itu. Nanam bonsai. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa bonsai kepada arti harafiahnya adalah tanaman dalam pot, itu mungkin saja. Nah, kalau dilihat kalau teman-teman ini pergi kemana ke kerajaan di Jogja atau di Solo atau di Cirebon, pasti ngelihat tanaman di dalam pot dan itu sudah matang. Nah, cuman penggarapannya berbeda dengan kita yang sekarang disentuh dengan seni. Nah, untuk di Indonesia Ki, tren bonsai itu awal mula ramai gitu, udah diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dan ada namanya tuh pameran bonsai itu pada tahun berapa itu Ki? Dan siapa yang memunculkan bonsai tersebut, ada ide memunculkan pameran bonsai? Pameran bonsai sebenarnya kalau PPBI berdiri tahun 76, sekitar tahun 76 kita sudah berkeinginan berpameran, tetapi sistemnya bukan yang sekarang ada. Pertama, kebetulan saya termasuk juri lokal lah istilahnya di Surabaya. Waktu itu mau datang dari Jepang, dari Nippon Bonsai Association-nya. Nah, itu yang namanya Mr. Nakajima. Nah, anjeunna teh ngajarkeun di saya termasuk anak didiknya untuk menjadi pemain bonsai. Jadi saya diajari sama Mr. Nakajima bahwa bonsai itu punya sisi yang terbaik, yaitu simpannya di depan. Kita bukan tidak berhak ya menilai itu sisi yang terbaik, bukan dari belakang. Cuman barangkali penilaian yang tertinggi adalah dari depan, dari samping, dari belakang. Sebab begini, penggarap banyak masih terlalu terpaku dari depan. Ini ngegarap bonsai gini dari depan, tidak pernah ngegarap berdiri, lihat keseluruhan. Sehingga kadang-kadang kalau di pameran ada bonsai yang dangaki, yang terlalu tunduk, sebab dia stagnan diri, tidak pernah
melihat dari sisi lain. Sebab kalau melihat dari dari sebelah misalnya, itu kan kontrol. Dari belakang kontrol. Misalnya dilihat dari sisi sini. Kan istilahnya kita suka begini, tahu iruna. Jadi muka gepeng gitu nah. Jadi tidak ada dahan yang ke sini. Kelihatannya gelung aja yang gede ya. Itu kontrolnya dari samping. Berarti mungkin ya faktor apa namanya tuh sekarang itu bahasanya tuh 3 dimensinya seni pembuatan bonsai itu depan, belakang, atas, samping juga kan mungkin harus sesuai ya. Betul. Oke. Nah, kalau diulas lagi mengenai seni, keberadaan bonsai dalam seni apa? Seni rupa jelas. Seni rupa Ada wujudnya. iya. Tapi rupa yang mana? Seni lukis itu seni rupa juga. Patung juga rupa. Iya. Yang lebih mendekati adalah seni patung. Sebab apa? Patung kan tidak gepeng. Iya. Nah, bonsai adalah seni rupa 3 dimensi. Punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Di sini ada ruang. Itulah yang diisi oleh bonsai. Jadi tidak betul kalau membuat bonsai misalnya ke kiri semua. Iya. Pasti gepeng, bukan lagi 3 dimensi. Nah, di sini kebanyakan orang barangkali sekarang sih sudah membudaya, sudah tahu semuanya. Kalau dulu kadang berpikirnya tuh tidak begitu. Apalagi dulu ada acuan waktu awal, kita acuannya itu kepada bonsai klasik atau bonsai konvensional. Dan patut diketahui juga bahwa bonsai itu memang ada klasiknya, konvensional yang diatur oleh aturan baku yang harus ditaati oleh pembonsai itu sendiri. Nah, dengan perkembangan itu ada barangkali teman-teman seni berkembang terus. Iya. Ada seni non konvensional atau bonsai modern atau lebih kepada kontemporer. Itu lebih orang ngomong kontemporer, wah nu motah itu anu aya garingan dan lain sebagainya, itu dikatakan bonsai kontemporer. Tidak mempunyai aturan baku. Tapi dua-duanya muaranya keindahan. Muaranya keindahan. Jadi Ki, yang apa namanya tuh yang pertama tuh bonsai bukan modern, yang satu lagi apa? Konvensional. Yang dulu klasik. Konvensional. Nah, itu yang seperti apa itu Ki? Bisa Aki jelaskan itu? Bonsai modelnya. Klasik itu sebenarnya gini, sesuatu yang dibuat terus menerus menjadi kebiasaan ya, dalam hal ini bonsai ya, terus menerus begini itulah konvensional, itulah klasik gitu. Dan tiap daerah berbeda. Nah, sekarang di Jepang ya, saya pernah melihat di buku itu bonsai itu gini, saya di luar tuh rata. Nah, dan ini kadang-kadang dianyam. Itu di suatu tempat di Jepang ada daerah yang membudayakan begitu. Jadi berbeda-beda. Nah, itu tergantung budaya setempat. Nah, sepertos di Afrika sama, atasnya rata. Kenapa di sana pohonnya tinggi-tinggi dan binatang yang itu kan jerapah. Makannya kan pucuk-pucuknya. Jadi di atasnya itu rata. Itu bagi orang-orang yang baru barangkali kok aneh gini ya. Nah, tapi itulah budaya di sana setempat gitu. Nah, waktu kita berbicara mengenai visinya PPBI kan mencari jati diri bonsai Indonesia. Itu menjadi polemik yang lumayan ramai gitu antara orang-orang yang pelaku dalam hal ini trainer dengan kolektor dengan organisasi itu saling ini belum ada kesepakatan gitu. Sekarang sudah mulai ada titik terang sebab dalam anggaran dasarnya menuju kepada jati diri bonsai Indonesia. Nah, itu akhirnya ada orang berpendapat kalau mencari jati diri bonsai Indonesia harus budidaya digalakan. Kalau kita mengambil dari hutan itu kan karya alam yang kita teruskan gitu. Kebanyakan yang diambil tuh yang meliuk. Itu sudah karya alam. Kita tinggal meneruskan. Jadi kalau itu menjadi mau mencari jati diri bonsai Indonesia harus dari budidaya. Yang kedua, sekarang Indonesia sudah dikenal karya-karya kita itu nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Wah, hebat sobat bonsai itu. Indonesia karya seni bonsai nomor 2 di dunia. Simak terus
di Si Guru Bonsai. Jadi dilanjut Ki. Nah, itu nomor 2 nya. Nomor masih tetap 1 Jepang. Jepang satu. Itu pertama, terus kedua, terus Indonesia. Nah, Indonesia sekarang karena berkembang dan sering mengadakan pameran keluar, baik itu internasional atau kita sendiri yang ke di situ atau dari sana ke sini gitu ya. Jadi kita pernah mengadakan pameran di Bandung 2 kali pameran internasional yang juri-jurinya dari luar negeri. dari Bali, yaitu ada suatu pameran atau event yang namanya ASPAC, Asia Pacific Bonsai. Itu jurinya pure orang-orang luar negeri gitu. Jadi dengan cara mereka, dengan sistem mereka gitu. Kita punya sistem, tapi nanti aja kawan-kawan mengenai cara-cara penjurian kita belajar dulu dari awal ya. Nanti sesudah kita sudah bisa membuat bonsai itu, saya perkenalkan bagaimana sih cara ini. Jadi orang nanti membuat bonsai itu karena kalau punya bonsai paling tidak kita akan kepingin menampilkan kayak kita. Nah, kalau pada kontes kan ada aturan. Nah, kalau kepengen ikut kontes, aturan itu diikuti. Gitu. Nah. Tapi kalau mau suka-suka ya terserah. Gitu. Sebenarnya kalau aku tadi bilang kita belajar membuat bonsai dulu ya. Artinya bonsai itu perlu diingat juga ya, bahwa guru yang terbaik adalah alam. Bonsai meniru alam, dalam tanda petik meniru alam. Jadi orang Indonesia itu banyak melihat pohon-pohon di alam. Itu sebenarnya menjadi masukan bagi otak kita yang menekuni bonsai. Sahabat bonsai, penasaran kan dengan koleksi-koleksi pohon bonsainya milik Ki Wawang? Dan untuk penilaian kriteria pameran kontes PPBI, nanti kita akan bikin video selanjutnya bersama koleksi-koleksi pohon bonsainya milik Ki Wawang. Nah, mungkin sekian sahabat bonsai, tetap di channel Si Guru Bonsai. Tunggu video selanjutnya bersama Ki Wawang. Salam satu hobi bonsai mania, mantap.